Saya akan tunjukkan kepada kita sebentar. Nah, ini. Kenapa sih Tuhan itu sebenarnya hanya memilih sebagian manusia untuk diselamatkan? Kenapa tidak semuanya masuk surga? Ini kan menjadi pertanyaan kita. Kalau mau ditambahin gini, kok nggak adil ya? Kok Tuhan memilih yang sebagian? Nah, di dalam pertanyaan ini terkandung sebuah asumsi. Ya, sebuah asumsi yang menurut saya kita perlu uji asumsi itu. Nah, asumsinya itu seolah-olah kayaknya Tuhan yang bersalah ketika Ia tidak menyelamatkan manusia semuanya. Nah, sekarang saya ajak kita coba berpikir sama-sama yuk. Apakah Tuhan itu jadi bersalah ketika Ia tidak selamatkan manusia semuanya? Apakah Dia menjadi bersalah? Ya atau tidak? Kalau tidak berarti beres ya. Ya, sekarang kita ambil asumsi, iya, oh iya Tuhan bersalah dong kalau Dia tidak menyelamatkan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Allah akan bersalah kalau yang pertama kondisinya manusia itu layak diselamatkan. Tadi seperti saya sudah contohkan kepada Bro Putra, manusia itu seperti kesalehannya ya. Kesalehan itu apa sih? Oh, kerajinan teman-teman datang ke gereja, membaca Alkitab, menolong orang lain, melihat yang sakit teman-teman belikan obat, melihat yang minta-minta teman-teman kasih bantuan. Itu kesalehan. Kesalehan kita di mata Tuhan itu kayak kain yang sudah kena darah menstruasi. Kalau kita lihat sama-sama, seperti yang tadi saya sudah contohkan kepada Bro Putra dan juga mungkin pertanyaan teman-teman yang lain, sebenarnya ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa itu adalah sebuah perintah yang tidak sulit untuk dilakukan. Tidak sulit sebenarnya. Dan ketika manusia memilih untuk melawan Tuhan dan mendengarkan kata si ular, ya di sanalah manusia berdosa dan dia memberontak melawan Tuhan. Apakah Allah menjadi bersalah karena itu? Jawabannya, ya bukan salah Allah dong. Bagi saya Tuhan tidak bersalah karena manusia yang melakukan kesalahan. Masa waktu saya melakukan kesalahan saya minta kepala sekolah saya yang menanggung kesalahan saya? Enggak bisa dong. Kan begitu. Ya, saya ulangi lagi ya asumsinya ya, pelan-pelan. Apakah Allah menjadi bersalah ketika Ia tidak menyelamatkan semuanya? Kalau dijawab tidak, maka selesai pertanyaan ini. Tapi kita ambil asumsi iya. Oh, Allah menjadi bersalah. Oke, sekarang kita bahas. Allah menjadi bersalah ketika kalau manusia itu layak diselamatkan. Jawabannya, manusia tidak layak diselamatkan. Karena dia melawan Tuhan. Dan yang kedua, Allah menjadi bersalah kalau dia yang menyebabkan adanya dosa. Seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, Allah tidak menciptakan dosa. Karena ketika kalau dia menciptakan dosa, itu melawan natur dia. Begitu. Jadi Allah tidak bisa mengkhianati naturnya sendiri. Bagaimana mungkin dari Allah yang maha baik diciptakannya dosa? Tidak. Karena dosa itu sebenarnya nggak ada. Dosa itu adalah ketiadaan kebaikan. Seperti layaknya gelap dan dingin. Dingin itu nggak ada ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya 0 derajat Celcius, itu bukan dinginnya 0, bukan panasnya 0 derajat. Berarti suhu itu kehilangan panas dan sehingga mencapai di titik 0 derajat. Makanya teman-teman, itu tulisannya kalau di dalam fisika itu adalah titik didih. Ya, titik didih. Karena itu pengertiannya dingin itu tidak adanya panas. Jadi Allah tidak menciptakan dosa sehingga dia tidak bisa dikatakan dia bersalah. Nah, sekarang kita mengambil asumsi yang berikutnya. Allah menjadi sama-sama baik ketika dia pilih sebagian atau dia pilih semua. Betul nggak? Tadi seperti saya katakan, kalau adil maka semuanya lenyap.
Tapi karena dia baik, maka dia memilih. Jadi begini logikanya teman-teman ya. Allah mau pilih sebagian atau Allah mau pilih semuanya, dia sama-sama baik. Benar nggak? Logikanya teman-teman tangkap dulu bahwa Allah sama-sama baik ketika dia memilih sebagian atau dia pilih semua. Sekarang kita memakai asumsi Tuhan pilih semua. Ya, dampak ketika Allah pilih semua artinya apa? Manusia nggak paham artinya anugerah. Contoh ya. Teman-teman katakanlah saya ini adalah seorang guru di kelas. Dan saya itu terkenal sebagai misalnya guru yang guru yang murah hati lah. Saya mengatakan kepada siswa saya, setiap kalian ujian pasti dapat 100. Pasti dapat 100. Pertanyaan saya, apakah siswa yang hadir di dalam ujian saya memaknai angka itu? Cenderung akan meremehkan loh. Oh ya pastilah kalau Pak Albert yang ngajar pasti 100. Jadinya take it for granted. Kita tidak menghargai arti anugerah itu. Sama halnya kalau Tuhan pilih semua, yang terjadi apa? Ya udah lakukan aja dosa. Tuhan pasti pilih kok. Apakah membuat manusia hidup lebih baik? Jawabannya enggak loh. Enggak, karena dia tidak menyadari anugerah. Apa sih yang membuat kita manusia berdosa yang diselamatkan mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan? Karena kita memaknai besarnya anugerah itu. Karena anugerah itu berbicara sesuatu yang berharga dikasih kepada yang tidak layak. Itu anugerah. Tapi kalau Allah pilih semua, berarti manusia tidak memahami anugerah itu. Yang kedua, dampaknya adalah kalau dia pilih semua, berarti tidak ada kehendak bebas dalam diri manusia. Jadi manusia itu sudah disetting bahwa dia pasti harus taat sama Tuhan. Yaitu namanya bukan manusia, itu robot. Kalau tidak ada kehendak bebas, maka tidak ada seni. Kalau tidak ada kehendak bebas, kita tidak bisa ngomong seseorang itu cantik atau ganteng. Kita nggak bisa melihat sebuah film itu bagus atau jelek. Kita tidak bisa nilai makanan itu enak atau enak. Nggak bisa. Karena semuanya tidak punya kehendak bebas. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, berarti kemungkinan yang terakhir adalah Allah itu jahat. Karena dialah yang menyebabkan adanya dosa. Jadi teman-teman bisa lihat bersama-sama bahwa kalau Allah pilih semua, rupanya ini semua memberikan dampak-dampak yang seperti ini yang kita lihat. Nah, semoga logika pikir ini teman-teman bisa tangkap. Kalau masih nggak paham, coba ulangi nanti videonya lagi. Ya, saya berharap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua.